Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardianti Paputungan dari kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu juga dapat disebut sebagai perilaku atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu lingkungannya. Perilaku setiap individu sangatlah berbeda, dan hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu tersebut tinggal. Perilaku yang berbeda mengakibatkan bedanya kebutuhan setiap individu. Untuk itu, perlunya suatu organisasi agar kebutuhan yang berbeda tersebut dapat terpenuhi. Dengan bekerja sama antara individu perilaku, individu akan membentuk pada perilaku organisasi. Organisasi diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, dan pada saat yang sama manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, antaranya organisasi dengan manusia memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan menguatkan. Adapun di bagian poin kedua, perilaku individu. Perilaku individu merupakan satu perilaku seseorang dalam melakukan suatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Ada dua faktor atau karakteristik perilaku individu. Yang pertama, karakteristik individu, yang kedua karakteristik lingkungan. Komponen dasar perilaku individu diantaranya adalah: yang pertama, konsepsi ide, yang kedua konsepsi ego, yang ketiga konsepsi superego. Bagian C, karakteristik individu. Karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Sumber daya yang terpenting dalam organisasi. Dalam sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat tetap eksistensinya. Menurut Ardana DKK, bahwa karakteristik individu adalah minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan dan emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan lain-lain. Masuk pada karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi yaitu bagaimana hubungan yang terjadi dalam suatu organisasi antara atasan dengan bawahan dan sesama rekan kerja, bagaimana sistem penggajian dan kebiasaan organisasi tersebut. Karakteristik organisasi merupakan suatu kondisi di mana setiap organisasi atau lingkungan kerja mempunyai peraturan, kebijakan, sistem pemberian hadiah, dan misi lainnya yang berpengaruh pada setiap karyawan. Lebih lanjut, dikemukakan karakteristik organisasi merupakan tempat di mana seluruh bagian-bagian terintegrasi menciptakan lingkungan kerja bagi tiap-tiap individu yang ada. Di dalamnya terdapat kebijakan, budaya, atau kultur kerja. Bagian E, pendekatan dalam memahami perilaku individu. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognisi, reinforcement, and psikoanalisis. Berikut penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, proses, kepentingan masa lalu di dalam menentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data dipergunakan. Pendekatan dalam memahami perilaku individu yaitu: yang pertama, penekanan, penyebab timbulnya perilaku, proses, pentingnya masa lalu dalam melakukan perilaku, tingkat dan kesadaran, dan yang keenam itu data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.